Memiliki tubuh yang ideal dan juga sehat adalah impian setiap orang. Namun tubuh ideal tidak jarang diartikan dengan tubuh yang langsing. Tidak sedikit yang melakukan diet demi memiliki berat badan yang dianggap ideal dengan berbagai cara. Pada dasarnya, diet adalah sebuah metode yang mengatur asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Pengertian diet bagi setiap orang berbeda-beda karena setiap orang memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan diet. Ada orang yang menjalani diet demi menjaga kesehatan tubuhnya, namun ada juga orang yang menjalankan diet karena menderita penyakit tertentu. Dan ada juga mereka yang melakukan diet untuk mencapai berat badan ideal. Dalam Islam, pola makan yang baik telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Pola makan yang diatur dalam Islam menyangkut bahan makanan yang harus dipastikan halal dan thoyyib. Selain itu, kita hendaknya tidak mengonsumsi makanan secara berlebihan meskipun itu dari bahan makanan yang halal. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Namun jika tidak ada pilihan lain, maka hendaknya sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga yang lain untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk nafas. Hadis riwayat Ibnu Majah, makan haruslah diatur dan tidak boleh sekehendak diri saja. Sebab masalah kesehatan dan juga obesitas kerap bermula dari pola makan yang keliru. Makanlah dalam keadaan lapar. Jika belum merasa lapar tetapi sudah makan dan makanan yang dikonsumsi pun beraneka ragam, seringkali menyebabkan masalah kesehatan. Nabi Muhammad adalah orang yang jarang sakit. Bahkan, pada zaman Nabi pernah datang rombongan orang ke kota Madinah. Mereka heran melihat bentuk fisik Nabi SAW dan para sahabat yang tampak sehat. Lantas mereka meminta resepnya apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, kami ini adalah suatu kaum yang tidak akan makan sebelum datang rasa lapar, dan kami ini bila makan tidak akan sampai merasa kekenyangan. Selain pola makan yang baik, Rasulullah juga mengajarkan puasa. Selain Ramadan, ada pula tuntunan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Puasa mengajarkan tentang disiplin waktu makan. Bahkan, puasa juga berdampak manfaatnya bagi pencernaan dalam tubuh. Wow. Gimana pun juga kita harus sadar ya, tubuh kita tuh butuh banyak asupan gizi, karbohidrat, protein, lemak. Itu memang dibutuhkan sama tubuh. Jadi jangan sampai ketika kita diet, kita salah. Karena gimana pun juga tubuh kita ini diberikan sama Allah untuk dijaga kesehatannya, bukan dibuat rusak. Makanya Allah selalu melarang kita untuk kayak merokok, narkoba, minum minuman keras, karena itu kan hal-hal yang merusak tubuh. Nah, diet juga ternyata bisa loh membuat rusak tubuh. Kenapa kok bisa? Bayangin deh, ada orang-orang yang anoreksia, terlalu banyak diet, berlebihan diet, menganggap dirinya tuh tidak pernah kurus sampai akhirnya memuntahkan makanan yang padahal mereka sebenarnya nggak apa-apa, konsumsi itu tuh juga butuh. Tubuh kita butuh. Makanya ada yang namanya jangan sampai kita diet tapi kita zolim sama tubuh kita. Bahaya dan Allah marah loh. Kayak gini nih kalau Allah marah. Nikmat sehat adalah satu dari 5 perkara yang mesti disyukuri dalam hidup ini. Rasulullah bersabda, gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa lapangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap manusia. Karena pada dasarnya tubuh ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pemberian yang amat berharga. Karena itulah menjaga tubuh agar tetap sehat merupakan manifestasi dari keimanan sekaligus ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, kita juga kerap lupa untuk bersyukur dan berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan itu. Padahal nikmatnya begitu besar dan tak terhitung jumlahnya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Quran Surat An-Nahl ayat 18. Sebagai ungkapan syukur atas tubuh titipan Allah, kita mesti berupaya keras untuk menjaganya tetap dalam kondisi sehat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah merebaknya berbagai wabah, virus, dan penyakit. Namun, ada hal-hal sederhana yang bisa dilakukan untuk terhindar dari virus dan penyakit. Pertama, menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang. Selain itu, menjaga pola hidup sehat dengan rutin berolahraga juga bisa membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat. Ya, makanan sehat dan olahraga teratur bisa membantu kita menangkal penularan penyakit dan virus. Kedua, hal yang penting untuk dilakukan adalah menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan badan, pakaian, hingga lingkungan menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga kesehatan. Karena virus dan bakteri penyebab penyakit kerap singgah dan bersarang di tempat yang kotor. Menjaga kondisi badan agar tetap bersih, salah satunya dengan menjaga diri dalam kondisi suci, yaitu berwudu. Ketiga, yang mesti kita lakukan adalah memastikan tubuh dalam kondisi baik, fit, dan segar. Hal itu bisa kita dapatkan dengan istirahat yang cukup. Allah menciptakan tubuh kita tidak selalu digunakan untuk bergerak, bekerja, dan beraktivitas. Ada waktu-waktu saat tubuh kita butuh beristirahat. Ketika tubuh kelelahan, penyakit juga akan dengan mudah menyerang. Maka dari itu, istirahat yang cukup perlu diterapkan. Terakhir, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit. Karena segala sesuatu bisa terjadi atas kehendaknya. Semua upaya itu perlu dilakukan sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jangan kemana-mana, Muslim Masa Kini akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, makan dan minum merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Meski kebutuhan dasar umat manusia, makan dan minum juga memerlukan aturan. Makan yang baik harus diawali dan diakhiri dengan doa. Islam mewajibkan umatnya untuk memakan makanan dan minuman yang halal. Halal berarti diperbolehkan tanpa ada larangan untuk menikmatinya. Makanan yang baik akan bermanfaat bagi tubuh dan akan menghasilkan pikiran yang baik. Beberapa kebiasaan Rasulullah SAW pada saat makan dan minum diantaranya mencuci tangan hingga bersih, berkumur atau mencuci mulut terlebih dahulu, membaca basmalah dan doa saat akan memulai makan, dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, makanan saya udah habis. Karena niatnya tadi mau ngasih makanan buat sepupu, pasti udah nungguin di rumah. Jadi saya mau langsung bayar aja ya ke kasir. Nah, Mbak, tadi saya pesen take away di sini. Udah ada makanannya? Oh, Masya Allah, ini udah lengkap semua ya? Iya. Wah, Alhamdulillah. Ini dia makanan yang disukain. Tapi gini deh, ngomongin tentang makanan, ngebawain makanan. Boleh kan? Boleh banget memang, apalagi makanan kesukaan. Yang nggak boleh apa? Nggak boleh adalah bawain makanan tapi makanannya itu nggak layak. Misalnya makanannya kita nggak suka, pada akhirnya kita memberikan ke orang lain, jangan. Atau makanannya itu udah tidak layak makan. Kan sering banget tuh ngasih makanan ke orang, nih daripada nggak dimakan atau kita udah kenyang kasih aja ke orang juga, jangan kayak gitu. Selagi kita masih bisa ngasih makanan-makanan yang thayyib, yang baik dan masih layak konsumsi, berikan yang kayak gitu. Karena memang Allah mengajarkan kita dan Rasulullah juga mengajarkan kita untuk memberikan hal-hal yang baik kepada orang. Gitu. Bersedekah merupakan perbuatan terpuji yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang melakukannya akan mendapat ganjaran pahala serta kebaikan di dunia dan akhirat. Namun tidak semua benda dianjurkan untuk dijadikan komoditas sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memberikan sedekah barang-barang yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang yang tidak dianjurkan Allah untuk diberikan sebagai sedekah adalah barang-barang yang sesungguhnya sudah tidak pantas lagi dipergunakan bagi orang lain. Contohnya adalah barang atau pakaian, sebaiknya jangan yang sudah tidak pantas dipakai. Sedekahkanlah apa yang baik menurut kita baik. Bahkan, sedekah yang terbaik adalah barang atau makanan yang paling kita sukai dan cintai. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain, kecuali oleh orang-orang sepertinya." Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita hendak bersedekah makanan, ambillah makanan itu pada kesempatan pertama, kemudian jadikan sedekah. Sebaliknya, jangan sampai kita memberikan makanan sisa, bahkan hampir basi sebagai sedekahnya. Mbak, saya mau bayar. Nah, debit aja.
Totalnya jadi berapa Mbak? 549.000. Oke, ya Mbak. Nah, ngomongin tentang belanja, kadang-kadang tuh kan kita suka belanja. Hah, belanjanya kok mahal banget? Bisa sampai ratusan ribu padahal cuma untuk makan. Atau bisa sampai jutaan, puluhan juta rupiah padahal cuma untuk makan. Bisa jadi kita tuh, gini, sebenarnya ada dua perbedaan antara boros sama mengeluarkan uang dengan hal-hal yang berguna. Kalau boros itu dilarang, tapi kalau misalnya ada alasan tersendiri sampai akhirnya mengeluarkan jumlah uang yang cukup banyak tapi berguna, itu juga diperbolehkan kok dalam Islam, asal dalam batas wajar. Kayak gini nih. Ini udah ya Mbak? Oke, siap. Terima kasih Mbak.